Hai guys, jumpa lagi di channel Ruang Cerita 28. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang perselingkuhan seorang istri. Istrinya ini sebut saja namanya Nelly, dan suaminya adalah Paul. Jangan terlalu lama banyak menunggu, yuk kita simak alur ceritanya. Hanya karena istrinya yang sangat cantik, sang suami selalu curiga bahwa dia berselingkuh di belakang. Ketika istrinya sedang mandi, si Paul memanfaatkan waktu untuk memeriksa isi tasnya apakah dia sedang ada rahasia. Bahkan setiap kali melihat istrinya berdandan, Paul segera pergi untuk melihat siapa yang dikunjungi istrinya. Sebenarnya tidak bisa menyalahkan Paul sepenuhnya juga, karena istrinya ini sangat cantik jelita dan memiliki tubuh yang sangat seksi. Tapi dia sering keluar untuk bermain dengan teman lawan jenis, dan setiap kali Paul bertanya, "Dengan siapa kamu keluar?" Nelly pun menjawab, "Itu hanya sekedar teman dan teman lagi." Akhirnya si Paul pun tidak tahan lagi, jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada istrinya. Jadi mulai cerita ini dari beberapa tahun yang lalu. Saat itu si Paul memiliki restoran yang sangat bagus. Dan saat itu juga dia dikenalkan oleh seorang teman dan mengenal Nelly. Dua orang yang baru bertemu langsung jatuh cinta dengan nempel. Setelah restoran mulai beroperasi, keduanya juga merayakan pernikahan. Di pesta pernikahan, keduanya sangat bahagia sekali. Beberapa tahun kemudian, mereka melahirkanlah seorang anak pertama. Nelly sekarang menjadi lebih lembut karena keindahan alam daerah sekitarnya. Jadi resort Paul mulai menarik semakin banyak pelanggan. Bagian dari apa yang menarik mereka ke tempat ini adalah pemandangannya yang sangat indah. Para pelanggan harus katakan bahwa pemilik resort ini juga sangat cantik. Suatu hari resort ini sangat sibuk. Sang istri, si Nelly, bertanggung jawab atas penerimaan tiba-tiba menghilang. Ketika Paul naik ke atas untuk menemukan tirai di ruang tamu telah ditarik dan lampu pun dimatikan, ternyata terdengar suara istrinya, si Nelly. Setelah membuka pintu, Paul melihat istrinya dengan pria asing. Paul mengenal pria ini siapa. "Dengarkan, dia orang kaya dan sering pergi ke restoran kita," ucap Nelly. Paul bahkan belum membuka mulutnya. Kemudian Nelly mengatakan bahwa temannya mengundang dia untuk menonton film dengan lampu. Alasan mereka menarik tirai untuk meningkatkan efek cahayanya. Setelah itu, dia juga melakukan gerakan yang sangat imut. Sepertinya mencoba menyembunyikan sesuatu. Meskipun Paul tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sangat sensitif untuk menyadari bahwa itu jelas tidak sesederhana itu. Paul pun kehilangan akalnya. Dia lalu pergi ke pantai dan berkata pada diri sendiri, "Jangan pikir yang aneh." Beberapa hari kemudian, Nelly pulang dari mall. Di belakangnya pun ada seorang tamu yang membantunya dengan barang bawaannya. Tamunya berusia sekitar 50 tahun, seorang fotografer. Sebelum berangkat fotografer, juga dia pun mencium tangan si Nelly. Keduanya juga berjanji untuk pergi berbelanja bersama lain kali. Melihat adegan ini, ekspresi Paul sangat rumit. Nelly bilang dia ingin pergi ke rumah ibunya untuk bermain, tapi mengenakan gaun panjang yang sangat seksi dan riasan yang sangat indah. Paul merasa ada yang tidak beres. Dan akhirnya, sebelum Nelly pulang, ibunya selalu berpakaian sangat sederhana. Namun kali ini tidak hanya memakai sepatu hak tinggi, si Nelly pun memakai lipstik merah. Paul mengikuti penemuan itu. Jalan ini pun dibuka jalan ke arah rumah ibu Nelly. Selanjutnya orang kaya yang menonton film dengan Nelly sebelumnya itu ada. Tiba-tiba dia muncul di gang. Pada saat itu, Paul mengejar mereka, keduanya pun hilang. Paul bergegas ke rumah ibu mertuanya untuk memeriksa kebenaran spekulasinya. Tapi sebelum dia bisa masuk ke dalam rumah, dia mendengar suara yang familiar, Nelly.
Dia tersenyum dan berkata bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Jadi dia duduk di sini menunggu mereka. Paul juga menemukan alasan yang bagus. Katakan padanya, diiseng saja lewat sini. Tetapi bahkan melihat istrinya muncul di dekat rumah ibu mertuanya, Paul masih berspekulasi. Dalam perjalanan pulang, Paul terus memikirkan patung istrinya dan pria lain yang sedang menonton film. Beberapa hari kemudian, istri cantik Nelly yang merupakan ibu rumah tangga itu sekali lagi menghilang. Si Paul pun pergi ke pantai untuk mencari istrinya. Benar saja, dia melihat adegan yang tidak ingin dia lihat. Seorang istri meluncur di belakang. Dia mengemudi sampan adalah orang kaya itu. Paul mengikuti mereka berdua dan melihat satu demi satu keluar dari hutan. Pria itu bahkan membantu Nelly naik ke kapal. Gerakannya tampak sangat akrab. Melihat mereka berdua pergi, Paul merasa sangat lemah dan jatuh ke tanah. Pria ini berusia kurang 40 tahun. Sangat marah sehingga hampir mengalami serangan jantung. Paul tidak pulang sampai larut malam saat itu, dan Nelly sepertinya menyadari sesuatu. Dia sangat cemas menunggu suami. Melihat ekspresi sedih suaminya, Nelly berbicara dengan Paul, tetapi Paul tidak menjawab. Nelly agak bingung. Dia menangis dan bertanya kepada Paul mengapa dia pulang begitu lambat. Apa yang terjadi setelah semua dia bilang dia khawatir. Menghadapi pertanyaan istrinya, kali ini Paul bersedia mengungkapkan spekulasi di dalam hatinya. Nelly bilang dia dan pria itu sama sekali tidak ada hubungannya. Walaupun Paul tidak percaya, tapi menatap mata istrinya sepertinya tidak berbohong. Paul berpikir mungkin benar bahwa dia terlalu banyak berpikir. Kedua akhirnya berpelukan dan kembali seperti semula. Setelah beberapa lama, Nelly tidak menyebabkan apa-apa lagi. Suatu hari di restoran, karena fotografer menunjukkan video yang dia rekam untuk dilihat semua orang, di dalamnya ada banyak pemandangan di kota yang indah. Sambil melihatnya, ada juga nyonya cantik si Nelly. Tapi rekaman Nelly ini adalah adegan di mana dia dan pria itu nongkrong di pantai. Tubuh panas Nelly baru saja muncul di layar, membuat para pria sangat bersemangat. Adegan lirikan cinta Nelly dan pangeran membuat Paul sangat marah sehingga dia memecahkan gelas anggur. Di kepala Paul, dia mulai memikirkan berbagai pemikiran. Misalnya adegan ini di mana istrinya yang cantik sedang duduk di kedai kopi menunggu pemuda itu. Adegan di mana dia habiskan waktu telepon dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Paul melemparkan gelas anggur itu. Paul kehilangan kendali dan melangkah untuk mengusir semua orang. Nelly meminta Paul untuk tenang, tetapi Paul mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. Hubungan keduanya menjadi tegang. Paul berbicara langsung dengan si Nelly, bahwa begitu dia melihat gambar seperti itu, dia kehilangan kendali. Untuk menghibur dan mendorong Paul, Nelly berjanji untuk menjaga jarak dari para laki-laki di masa depannya. Tetapi segalanya tidak menjadi lebih baik karena konsensi Nelly. Paul menjadi sangat gila sehingga hanya butuh 10 menit untuk tidak melihat istrinya. Dia segera menginterogasi dengan siapa istrinya. Nelly harus menjelaskan setiap hari. Dia sangat menyedihkan. Yang lebih penting adalah tidak perlu bagaimana Nelly menjelaskannya. Paul tidak akan mempercayainya. Dia bahkan memukulnya dengan tangan. Waktu semakin lama, bahkan tamu resort pun tahu bahwa pasangan ini terus-menerus bertengkar. Bisnis terpengaruh,
Nelly juga disiksa terus. Suatu hari hujan deras di kota. Restoran ini mengalami pemadaman listrik sehingga Nelly pergi ke kamar demi kamar untuk membawa lilin untuk para tamu. Ini adalah perilaku yang sangat normal, namun masih diintip dan dipersepsikan oleh si Paul. Sebelum tidur, Paul naik ke atas untuk menutup jendela, tapi tidak sengaja menemukan gelang istrinya. Ini membuat dia mulai berpikir lagi. Paul mengira istrinya pasti telah menyelinap dengan seorang pria dan menjatuhkan gelangnya. Setelah kembali ke kamarnya, Paul segera menemui istrinya dan bertanya. Nelly menjelaskan bahwa mungkin dia menjatuhkan lilin ketika dia pergi untuk membawa lilin ke pelanggan. Tapi Paul tidak percaya sama sekali. Nelly sangat lelah dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Tengah malam, si Paul tiba-tiba terbangun. Ternyata istrinya tidak ada. Dia bergegas ke kamar putranya untuk menemukan. Istrinya juga tidak ada di sini. Paul pergi ke pintu setiap kamar untuk menguping untuk melihat apakah suara istrinya ada di sana. Tiba-tiba Paul teringat bahwa fotografer yang dekat dengan istrinya juga menginap di sini hari ini. Membuka pintu kamar, Paul memang menemukan 2 gelas anggur di kamar ini. Melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan istrinya, Paul segera melampiaskan amarahnya kepada lawan. Istrinya bahkan mengatakan dia bermaksud memancingnya untuk melarikan diri bersamanya. Fotografer marah dan menendang Paul keluar dari ruangan. Tunggu sampai Paul kembali ke kamar untuk menemukan Nelly sudah kembali. Dia marah sambil mengucapkan kata-kata kasar dan memukuli Nelly. Keesokan harinya, Nelly pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Begitu dia sampai di sana, Paul pun juga datang. Di depan dokter, tetapi Paul tidak menunjukkan rasa hormat. Dia tidak menyadari kesalahannya, tetapi dia juga dengan keras mengutuk istrinya karena menjadi cewek nggak punya harga diri. Nelly hanya bisa menangis kesakitan sekarang. Dia tidak tahu di mana dia salah. Banyak hal adalah imajinasi suaminya, tapi salahkan dia. Dokter melihat mereka berdua seperti itu dan menyuruh mereka berdua untuk pulang. Tetapi setelah kembali di rumah, Paul menjadi lebih keterlaluan. Dia memaksa istrinya untuk minum obat penenang. Kemudian kunci pintu di sebelah kiri. Tunggu sampai Nelly tertidur, lelap dan ikat dia ke tempat tidur. Dia melakukannya untuk menghindari Nelly pergi di tengah malam. Tapi di sini perilaku hiruk-pikuk Paul belum berhenti. Saat berdiri bercukur, bayangan istrinya selingkuh dengan pria lain muncul di kepalanya. Pada akhirnya, Paul tidak bisa menahan api di hatinya, menggunakan pisau cukur untuk membunuh istrinya. Tapi tunggu sampai dia keluar dari kamar mandi. Dia melihat istri benar-benar tidak mati dan berbaring di tempat tidur lagi. Ini juga merupakan adegan terakhir dari film ini. Film berakhir di sini juga. Jadi Paul membunuh istrinya pada akhirnya apa tidak? Direktur cantik tidak memberi kami jawabannya. Film ini mengingatkan saya pada film Jangan Bicara dengan Orang Asing. Saat itu saya merasa bahwa pemeran utama pria di film itu sangat menakutkan. Tapi menonton Neraka tahun 1994 ini masih membuat saya merinding. Karena film ini sangat seru dan kesalahan dari dua sisinya. Oke guys, begitu aja.